Mahkamah Konstitusi telah merampungkan sidang sengketa Pilpres 2024 sebanyak 7 kali sidang dengan memeriksa beberapa saksi dan para pemohon mencoba membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang menarik bagi saya, semua mengklaim kebenaran pihak-pihak terkait dari pasangan Capres 02 juga mengklaim bahwa 01 dan 03 dalilnya lemah dan tidak bisa dibuktikan. Demikian juga dengan KPU. KPU bahkan lebih ekstrim menyerang para saksi dengan mengatakan saksi yang dihadirkan oleh 01 maupun 03 tidak berkualitas. Dan memangnya beginilah pemilu kita kali ini penuh dengan drama, penuh dengan intrik. Sejak putusnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 dan mengakibatkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Setelah itu semakin banyak drama yang terjadi dalam proses politik kita. Semakin banyak peristiwa-peristiwa yang aneh, yang tidak logik, yang tidak masuk akal secara nurani dan secara etika berlangsung begitu saja. Bahkan pelanggaran-pelanggaran kasat mata di depan mata terbiarkan begitu saja. Tidak ada yang menindak, tidak ada yang mengambil hukum, dan tidak ada yang memberikan sanksi atas apa yang telah terjadi. Inilah drama politik kita. Saya lebih tertarik sekarang mengamati, mencermati kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki beberapa waktu untuk bermusyawarah, menyimpulkan, dan akan mengambil keputusan. Apakah akan mengabulkan permohonan para pemohon? Dalam artian kalau dikabulkan berarti akan ada yang didiskualifikasi atau pemilu ulang Pilpres 2024. Tetapi apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan 01 dan 03, maka sah Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang akan mengucapkan sumpah pada bulan Oktober 2024 nanti dan akan memimpin Indonesia ke depan. Tetapi kalau saya melihat dari perjalanan ini, dari perjalanan persidangan yang ada, saya agak pesimis dengan hasilnya nanti. Saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengambil sikap, memutuskan, menolak permohonan para pemohon. Ini keyakinan saya di atas 80% bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan para pemohon. Mengapa ditolak? Saya tidak ingin bicara substansi hukumnya, tetapi ini tentang politik, tentang kepentingan penguasa, tentang pengaruh penguasa, dan tentang kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Ini adalah dasar dominan bagi saya untuk melihat bahwa permohonan ini akan ditolak. Apa yang terjadi? Lantas apa kemudian akan terjadi? Apakah hak angket akan berjalan setelah Mahkamah Konstitusi nanti memutus bahwa permohonan para pemohon 01 dan 03 ditolak? Saya juga pesimis dengan hak angket. Tadinya awalnya saya optimis melihat perjalanan hak angket ini, tetapi belakangan saya melihat dia layu sebelum berkembang, layu sebelum tumbuh, bahkan matahari kalau saya ibaratkan dia tenggelam sebelum terbit. Karena apa? Pendorong-pendorong utama yang bersuara tentang hak angket ini sekarang diam, tak lagi bersuara, tak lagi menggencar, tak lagi dengan semangat berapi-api menyatakan akan melakukan hak angket. Saya melihat hak angket malah sudah tertidur pula saat ini. Jadi saya pesimis. Saya melihat akan ada situasi yang berubah. Dan saya lebih cenderung untuk membalaskan situasi supaya karmanya Pak Jokowi berjalan. Saya lebih mendukung sekarang Ibu Megawati Soekarno Putri menerima berkoalisi dengan Pak Prabowo Subianto dengan catatan-catatan tertentu. Sehingga Joko Widodo bisa menikmati hasil dari perbuatan buruknya terhadap demokrasi kita. Cawe-cawenya yang terlalu banyak harus diganjar dengan politik juga. Karena bila diganjar secara hukum hampir tidak ada celah untuk mengganjar Jokowi secara hukum. Maka yang bisa dilakukan terhadap Jokowi dalam mengganjar, memberikan ganjaran, memberikan karma secara politik terhadap Jokowi, yaitu bersekutu kemudian dengan Prabowo dan membuang, menyingkirkan Jokowi dan memberikan dia situasi yang tidak nyaman. Sehingga kalau kata orang menjadi gelandangan politik. Meskipun terlalu kasar bicara tentang gelandangan politik. Tetapi karena Jokowi tidak akan memiliki lagi nanti kekuatan politik, maka Jokowi sudah selayaknya
tersingkir dan menjadi orang pinggiran setelah Purna Bakti pada Oktober 2024 nanti. Jadi saya terus terang berpikir lebih mendukung sekarang Bu Megawati berkoalisi dengan Prabowo untuk memberikan karma politik terhadap Jokowi atas perbuatannya. Selain itu, Bu Megawati bisa mengusung misi memperbaiki demokrasi kita ke depan, bekerja sama dengan elit-elit bangsa kita untuk memperbaiki sistem demokrasi kita supaya lebih baik ke depan, sehingga demokrasi kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin yang dikarbit oleh kekuasaan. Kita ingin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang berkapabilitas handal untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia emas. Bagaimana kita mau menuju Indonesia emas kalau pemimpinnya adalah orang-orang yang dikarbit kekuasaan seperti Gibran? Bagaimana mungkin Gibran akan membawa kita lebih baik? Dia sendiri adalah hasil dari sebuah karbitan. Tidak mungkin. Maka saya melihat karma politik lebih elok dan lebih elegan untuk dijatuhkan kepada Jokowi. Cara menjatuhkan karma politik itu apa? Megawati kemudian bersekutu, berkoalisi dengan Prabowo, bahkan hingga politik jangka panjang di 2029 bisa saja bersekutu memajukan Prabowo yang masih presiden berpasangan dengan dari PDI Perjuangan misalnya Ibu Puan menjadi wakilnya. Ini akan menjadi sebuah terobosan politik ke depan dengan skema-skema politik tetap dalam koridor demokrasi yang baik, dalam koridor berpancasila yang baik dengan tujuannya memajukan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sentosa. Ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi kalau saya ditanya, apa bang rekomendasi yang saya rekomendasikan? Bu Megawati untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo Subianto ke depan dengan catatan-catatan yang harus diterima oleh Prabowo. Tidak mungkin Prabowo akan lebih memilih bersatu dengan Jokowi yang tidak punya kekuatan politik. Tetapi Prabowo pasti akan memilih bersatu dengan Megawati yang punya kekuatan politik demi kelangsungan pemerintahannya.